Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara kasih, apa yang kita dengarkan hari ini, terutama bacaan Injil bagian dari inti pengajaran Yesus dalam Injil Matius, yaitu warta kerajaan surga, kerajaan Allah yang dinyatakan dalam perumpamaan-perumpamaan. Ada 7 perumpamaan, dan yang sudah kita dengar mari adalah tentang penabur, tentang ilalang dan gandum, dan hari ini tentang harta karun dan mutiara berharga. Itu menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu sesuatu yang sangat berharga, sangat berarti, sehingga digambarkan tadi seperti orang yang menemukan harta karun lalu membeli ladang itu, menjual seluruh miliknya, atau menemukan mutiara yang berharga lalu ya rela hati menjual segala miliknya dan membeli mutiara yang berharga itu. Maka ya pertanyaan yang boleh diajukan pada Anda semua dan kita semua pada kesempatan kali ini adalah, nah, apa harta yang paling berharga dalam hidup Anda? Titik. Jawaban silakan diisi. Silakan diisi dalam hati. Mungkin suaminya, jangan-jangan nanti suaminya bagian akhir tuh. Bisa jadi. Tanya pada diri sendiri, apa harta yang paling berharga dalam hidup Anda itu? Apakah orang-orang tercinta, orang terdekat dengan Anda, suami istri Anda, atau orang tua atau anak-anak, dan mereka Anda tempatkan di mana itu? Dalam seluruh, kalau dibuat list, ya moga-moga suatu ketika bisa kita buat survei ya. 5 hal yang paling berharga dalam hidup Anda. Kalau diberi pernyataan apa yang masih kamu inginkan supaya tetap kamu miliki, 5 hal atau sesuatu atau seseorang, siapa itu? Nah, silakan Anda ngisi ya. Kalau diberi permintaan, Tuhan mengambil semua ya, dan menyisakan 1 permintaan yang tetap boleh Anda ada pada diri Anda, apa yang Anda minta itu. Nah, itu menentukan seberapa Anda menganggap penting apa saja dunia ini. Karena di mana hartamu, di situ hatimu, itu kata Yesus. Kita belum pernah membuat survei itu ya, mungkin baik adanya Anda membuat itu. 5 hal yang kalau Tuhan perkenankan masih tinggal bersamaku, apa ini? Jangan-jangan nanti, waduh, ini yang ini segera dibuang aja lah, cepat-cepat mati aja deh, selesai. Saja begitu, jangan-jangan itu. Jangan-jangan dalam hati Anda, waduh, terpaksa ini ya, sudah menikah secara Katolik kan sekali selamanya itu. Jadi kalau segera apa yang disisakan, ya sudah, ini cepat-cepat aja lah diambil itu. Mungkin begitu, saya nggak tahu. Tapi apa yang berharga dalam diri Anda, itulah yang sesungguhnya ada dalam hati Anda. Seorang Eleanor Roosevelt, dia punya ungkapan menarik. He atau she sama aja. Who loses money loses much. He who loses a friend loses much more. He who loses faith loses all. Ya. Itu seorang Eleanor Roosevelt merumuskan, kalau kita kehilangan uang, ya kita kehilangan banyak. Tapi kalau kita kehilangan seorang sahabat, kehilangan lebih banyak lagi. Dan kalau kita kehilangan iman, ya kita kehilangan segalanya. Itu dia. Nah, Anda nggak tahu. Jangan-jangan iman nggak penting, yang penting uang. Lah itu ya berarti di situ harta Anda. Yang penting jabatan, ya mungkin itu adalah yang paling berharga dalam hidup Anda. Jangan-jangan iman dan Tuhan itu menjadi yang terakhir. Jangan-jangan, nggak tahu. Kita diajak bertanya pada diri sendiri. Kita bisa melihat bagaimana kita diajak untuk belajar bijaksana dalam hidup ini.
Kita bisa melihat kisah Salomo yang digambarkan tadi. Apa yang kamu minta akan dikasih. Nah, kalau Anda membayangkan seperti Salomo, diberi permintaan yang Anda boleh minta dan akan dikabulkan, apa yang Anda minta? Ya ternyata Salomo tidak minta yang macam-macam, tapi minta hati yang bijaksana. Tidak minta umur panjang, biasanya yang diminta. Tidak minta kekayaan, biasanya itu yang diminta. Tidak minta nyawa musuh, itu yang bisa juga diminta. Tetapi hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan Tuhan berkenan pada sikap Salomo ini. Maka kebijaksanaan diberikan tetap, dan juga yang lain-lain ditambahkan, diberikan juga. Itu sama dengan kata-kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain akan diberikan kepadamu. Apakah kita begitu? Ya silakan jawab sendiri-sendiri dalam hati. Kita bisa melihat bagaimana Salomo minta. Nah pertanyaannya, kalau Anda minta, itu gimana? Anda mohon itu ya. Mohon apa? Tadi dikatakan umur panjang, tite, apa begitu? Tanggal Senin 31 Juli yang akan datang, itu pestanya Santo Ignatius Loyola. Kalau meminta sesuatu pada Tuhan, dia punya rumus supaya kita memastikan bahwa kalau kita diberi yang kita mohon, kita tetap ikut Tuhan. Maka minta apa? Supaya apa? Untuk apa? Nah itu penting. Dia katakan, biasanya kalau ulang tahun ini ada oma-oma, tadi ada yang 94 tahun ini. Kalau nggak salah dari tayangan tadi. Yang paling senior, 94 tahun. Minta umur panjang, terus ngapain? Umur panjang itu bisa dua kemungkinan. Makin bijaksana seperti Salomo, atau makin banyak dosanya, iya kan? Jangan lupa itu. Pasti anak-anak PA, PS ini dosa lebih sedikit daripada yang sudah senior-senior ini, pasti. Jadi umur panjang itu tidak berarti apa-apa kalau tidak membuat kita bijaksana, semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang dimaksud. Itu yang dikatakan Santo Ignatius Loyola. Mohon sehat, nah terus ngapain sehat? Atau minta kekayaan, terus udah kaya gimana? Masih ingat Tuhan tidak? Itu masalahnya. Itu yang dikatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain ditambahkan. Dan kita ingat bahwa kebijaksanaan itu tidak sekali selamanya. Lihatlah Salomo, bukan sekali jadi, tapi berproses terus menerus. Bukan sekali selesai dan selamanya. Bisa luntur, bisa kabur, bisa musnah. Lihatlah Salomo muda bijaksana, Salomo tua tidak bijaksana. Ya, tidak sekali terus selamanya. Maka harus diasah, harus dipertajam dengan refleksi setiap hari. Itu yang diajarkan Santo Ignatius Loyola itu. Refleksi. Kalau diberikan rahmat kekayaan, ini gunakan untuk apa ini? Kalau diberi kesehatan, untuk apa aku diberi kesehatannya? Diberi jabatan, ya kalau itu untuk membawa kesejahteraan bersama, berkat Tuhan, amin. Tapi kalau diberi jabatan kekuasaan malah korupsi, itu menjadi jauh dari Tuhan. Buat apa Anda diberi kekuasaan tapi jauh dari Tuhan? Anda milih mana? Ya. Maka dikatakan dalam Mazmur 90 apa? Usia hidup kami 70, kalau kuat 80. Ini hebat, udah ada yang 94, lewat dari standarnya Mazmur itu. Maka yang penting lah, makanya yang penting. Mazmur 90 ayat 12. Maka ajarilah kami menghitung hari-hari hidup kami,
supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Itu yang dimaksud. Jadi dalam hal ini senioritas tidak ada artinya apa-apa kalau tidak sama dengan mutu hidup yang lebih baik. Jadi bukan berarti yang tua-tua ini ya kita hormati, yang tua-tua ya hormati. Tapi tidak otomatis banyak umurnya bijaksana, belum tentu. Buktinya apa? Salomo tua tidak bijaksana, hilang semua kebijaksanaan itu. Jadi bisa hilang ya. Kebijaksanaan itu bisa hilang. Lihatlah Salomo. Salomo muda sangat bijaksana. Salomo tua hilang semua kebijaksanaan itu. Musnah. Ini ada suatu cerita ya. Cerita tentang malaikat Mikael. Dia jengkel setiap kali orang minta terus dalam doanya. Doanya minta terus. Lalu dikatakan begini, Santo Mikael, saya bosan dengar pemerintahanmu yang tidak ada habisnya itu. Aku berikan kamu 3 permohonan. Pastikan kamu pilih dengan cermat. Karena sudah itu saya tidak akan minta dan mengabulkan apapun yang kamu minta. Pikir baik-baik, 3 permintaan. Lalu dia mulai mikir ini. Wah, lalu yang pertama kepikir apa? Aku ingin istriku segera mati sehingga aku dapat menikah lagi dan cari perempuan yang lebih baik dan lebih cantik. Langsung dikabulkan, istrinya mati. Ini juga bisa suaminya diganti, versinya macam-macam, tinggal ganti suami aja boleh juga. Dikabulkan, oke? Dan ketika ia melihat begitu banyak sahabat, kerabat yang melayat dan melihat betapa baiknya seorang ini, ia disadar telah berbuat kesalahan. Nah ini yang kita minta kedua, hidupkan kembali istriku. Dikabulkan, istrinya hidup lagi. Tinggal 1 permintaan. Dan dia tidak ingin membuat kesalahan lagi, makanya konsultasi pada banyak orang. Lalu yang pertama, mohon aja agar kamu tidak bisa mati. Yang lain bilang, kalau kamu nggak bisa mati tapi badanmu nggak sehat gimana? Mintalah kesehatan. Nah buat apa sehat? Kalau nggak punya uang, mintalah kekayaan. Nah buat apa uang kekayaan? Kalau kamu nggak punya teman, mintalah persahabatan. Dan seterusnya, tahun demi tahun berlalu dan dia belum bisa menentukan pilihannya. Apakah itu mau hidup abadi, kesehatan, kekayaan, kekuasaan, persahabatan, kasih, atau yang lain? Lalu ia menyerah dan bertanya pada malaikat, katakanlah padaku, apa yang sebaiknya aku mohon. Nah, apa yang Anda minta kalau dikasih begitu? Moga-moga Anda bisa memilih dengan baik dan benar. Dan itu orang bijaksana, seperti dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya tadi. Apa yang dikatakan Santo Paulus? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang sering kita dengar, bahasa populer yang kita dengar dalam masyarakat apa? Mestakung ya. Semesta Allah mendukung. Kalau melakukan hal-hal yang baik, ini semua ikut dukung Anda melakukan itu. Maka turut bekerja, maka orang bijaksana adalah mampu melihat peristiwa hidupnya dalam seluruh kerangka besar, gambar besar, dalam mosaik, tidak hanya potongan aja. Potongan hidup itu kadang-kadang tidak menyenangkan, kadang-kadang suatu yang kegagalan, kadang-kadang suatu sakit atau penderitaan. Tapi kalau Anda tempatkan dalam kerangka yang besar, Anda bisa melihat gambarnya. Lalu kok Bina Iman kan ada ya, mengumpulkan potongan-potongan itu, lalu disusun. Dan kalau tersusun jadi punya gambar pemandangan, atau gambar Tuhan Yesus, atau gambar Maria, gambar-gambar yang lain. Ada gambarnya.
kita kehilangan kebijaksanaan hidup kalau kita hanya melihat peristiwa itu hanya tersebar-sebar, tidak ada koneksinya. Istilah dari Steve Jobs itu, pendiri Apple itu mengatakan connecting dots, menghubungkan serpian pengalaman hidup kita itu loh. Kalau bisa terhubung satu sama lain, kita bisa mengatakan seperti Santo Paulus, dan itulah orang bijaksana. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itulah orang bijaksana, mampu melihat hidup dalam kerangka besar, karya keselamatan Tuhan dalam hidupnya, dan tidak hanya terfokus, hanya terobsesi dengan satu titik pengalaman hidupnya. Mampu menghubungkan titik-titik yang berserakan itu dan mampu membuat suatu gambar tentang karya Allah dalam hidupnya. Itulah orang yang bijaksana. Nah, bagaimana kita sungguh berlatih bijaksana? Santo Ignatius Loyola yang pestanya kita rayakan 31 Juli, Senin yang akan datang ini, memiliki gambar, memiliki pedoman sederhana agar kita makin bijaksana, yaitu tahu apa itu tujuan, apa itu sarana, apa itu pilihan-pilihan, dan tujuan akhirnya apa. Dia punya namanya asas dan dasar. Dia mengatakan tujuan, manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan. Untuk sampai ke situ ada sarana. Sarana itu segala sesuatu yang mendukung ke arah situ. Ciptaan lain di atas muka bumi ini diciptakan bagi manusia untuk menolongnya mengejar tujuan tadi. Tujuan sarana. Lah kalau begitu yang lain apa? Sikapnya apa? Sikapnya adalah lepas bebas, memiliki kemerdekaan batin. Karena itu dikatakan manusia harus menggunakannya kalau itu menolong dia mencapai tujuan. Dan apa? Harus berani melepaskannya kalau itu menghalangi mencapai tujuan. Karena itu kita perlu menjadi kemerdekaan batin, sehingga kita tidak memilih hal yang bertentangan itu. Maka dari itu kita jangan milih. Tidak lebih memilih sehat daripada sakit, kekayaan daripada kemiskinan, penghormatan daripada penghinaan, hidup panjang lebih daripada hidup pendek, begitu seterusnya. Nah, patokan terakhir apa? Yang kita inginkan dan kita pilih ialah melulu apa yang lebih membawa aku kepada tujuan diciptakan. Nah, kalau begitu kita makin bijaksana. Tahu tujuannya, tahu sarannya, kita gunakan kalau kita juga menyingkirkan kalau menghalangi, dan kita selalu mencari apa yang membawa kita lebih mencapai tujuan hidup kita. Itu akan kacau kalau tujuan sarana dari tujuan itu kacau kalau begitu. Itu yang terjadi. Sarana-sarana jadi tujuan. Anda boleh punya uang, ya oke. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri, oke, baik. Untuk apa? Membantu sesama, membawa kesejahteraan. Dengan begitu bisa memberikan jaminan hidup kesejahteraan pada banyak orang dengan pekerjaan yang bisa kuberikan, oke. Dan dengan itu apa? Bisa memuliakan Tuhan, lebih baik lagi. Ya kalau begitu uang itu menjadi berkat, menjadi sarana. Kalau tidak akan diubah, ya sila Pancasila, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya nggak usah kasih sepeda, udah tahu. Kalau dibalik jadinya apa? Keuangan yang maha kuasa. Lah, udah kebalik itu. Begitu, seterusnya yang lain-lain. Maka mari kita meramah Tuhan supaya kita sungguh boleh semakin bijaksana, dan kita diajari Santo Ignatius Loyola dalam doanya, ambillah Tuhan, terimalah semuanya. Berilah aku cinta dan rahmat-Mu, cukup sudah bagiku. Itu orang bijaksana. Kita meramah Tuhan supaya kita semakin boleh bijaksana dalam hidup ini.